Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hiduplah keluarga Pak Izal. Pak Izal adalah pria paruh baya dengan wajah teduh, tubuhnya tegap, namun matanya sering menunjukkan beban yang tak terlihat. Bersamanya ia tinggal Ibu Fitri, istrinya yang lemah lembut tapi tegas, serta 4 anak mereka. Raka, yang paling tua dan selalu membantu di warung. Sari, gadis yang pandai dan ceria. Budi, anak tengah yang suka bertingkah nakal. Dan si bungsu Lintang yang baru berusia 6 tahun dan selalu manja kepada ibunya. Keluarga itu menjalani hidup sederhana. Setiap pagi sebelum matahari menampakkan dirinya, Pak Izal sudah sibuk menggoreng pisang crispy. Aroma harum pisang yang renyah itu menyebar hingga ke jalan kampung, membuat beberapa tetangga tersenyum saat lewat. Ibu Fitri, dengan cekatan menata pisang yang sudah digoreng di nampan, menambahkan gula atau topping sederhana agar pelanggan puas. Anak-anak mereka juga ikut membantu. Ada yang melayani pembeli, ada yang membungkus pesanan untuk dibawa pulang. Walaupun hidup sederhana, mereka bahagia. Tawa dan canda memenuhi rumah kecil mereka di sore hari. Ketika lelah berjualan mulai hilang dan anak-anak bermain di halaman, setiap malam mereka duduk bersama di teras, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang hari yang telah mereka lalui. Rasa syukur selalu hadir di wajah mereka. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai terganggu. Tak jauh dari warung mereka, berdiri sebuah warung pisang crispy lain milik Pak Latif. Warung itu lebih besar, rapi, dan selalu ramai. Setiap kali Pak Izal melihat Pak Latif tersenyum sambil melayani pelanggan yang berbondong-bondong datang, hatinya merasa tersentak. Ada rasa kagum, tapi juga sedikit cemburu yang ia coba sembunyikan. Pak Latif bukan hanya pintar berjualan, tapi juga dikenal ramah. Orang-orang dari desa lain pun kadang datang ke warungnya. Sementara warung Pak Izal, meski ramai sesekali, tak pernah bisa menyaingi keramaian warung Pak Latif. Di dalam hati, Pak Izal mulai bertanya-tanya, mengapa usaha Pak Latif bisa sukses, sedangkan kami bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya tak seberapa. Meski demikian, Pak Izal dan Ibu Fitri tetap berusaha bersabar. Mereka mengajarkan anak-anak untuk tidak iri, untuk tetap bekerja jujur, dan untuk menghargai setiap kebaikan orang lain. Tapi benih-benih rasa iri itu perlahan tumbuh di dalam diri Pak Izal, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga, Pak Izal duduk di tepi warungnya sambil menatap warung Pak Latif yang selalu ramai. Angin membawa aroma pisang crispy hangat ke hidungnya. Tapi kali ini rasanya tak lagi menenangkan. Hatinya terasa gelisah. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang bisa membuat warungnya laris, atau setidaknya setara dengan Pak Latif. Tanpa disadari, malam itu benih keserakahan dan iri hati mulai menanam akarnya di dalam hati Pak Izal. Di balik tawa keluarganya yang riang, ada bayangan gelap yang mulai merayap perlahan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Beberapa minggu setelah kehidupan mereka berjalan seperti biasa, Pak Izal mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap pagi, aroma pisang crispy yang baru digoreng masih sama harum dan menggoda. Anak-anak masih ceria membantu di warung, dan Ibu Fitri masih tersenyum lembut menyapanya. Namun sesuatu telah berubah. Setiap kali ia menengok ke arah warung Pak Latif, hatinya tiba-tiba terasa panas. Warung itu selalu ramai. Bahkan di siang hari ketika pasar sedang sepi, orang-orang tetap berdatangan ke sana. Pak Latif menyambut mereka dengan ramah, senyum di wajahnya tulus, dan senjata paling ampuhnya adalah ketenangan yang membuat pelanggan merasa nyaman. Sementara warung Pak Izal, meski sudah berusaha sekuat tenaga, tak pernah mampu menyaingi keramaian itu. Pak Izal mulai membandingkan setiap hal, rasa pisang crispy, cara melayani pelanggan, hingga tawa anak-anak yang membantu di warung. Ia mencoba menutupi perasaannya, tapi hati yang iri selalu menemukan celah untuk tumbuh.
Malam itu setelah anak-anak tidur, Pak Izal duduk di teras sambil menatap gelapnya langit. Ia menghela napas panjang. Mengapa usaha kita tidak bisa seperti Pak Latif? Apa salah kita? Gumamnya dalam hati. Ibu Fitri datang menghampiri membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping suaminya dan menepuk punggungnya lembut. Izal, jangan terlalu memikirkan warung Pak Latif. Kita punya keluarga, kita punya anak-anak. Itu yang terpenting, ujarnya. Pak Izal tersenyum tipis, tapi hatinya tetap tak tenang. Iya, Fitri, tapi rasanya seperti kita selalu kalah, bahkan sebelum bertanding. Keesokan harinya, rasa iri itu mulai memengaruhi perilakunya di warung. Ia lebih cepat marah ketika pelanggan memilih pergi ke warung Pak Latif. Setiap kali mendengar suara tawa Pak Latif di kejauhan, dadanya berdebar, dan pikirannya mulai dipenuhi ide-ide gelap. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika warungnya sendiri yang selalu ramai, jika orang-orang lebih memilih pisangnya dibandingkan Pak Latif. Anak-anak juga mulai merasakan ketegangan itu, meski mereka tidak sepenuhnya mengerti. Raka dan Sari melihat ayah mereka sering termenung, kadang muram, dan sesekali menghela napas panjang. Budi yang nakal mulai bertanya, "Ayah, kenapa kamu sering terlihat marah ke udara?" Pak Izal hanya tersenyum dan mengalihkan perhatian anak-anak. Di pasar, persaingan menjadi semakin nyata. Setiap kali Pak Izal menata pisang crispy, ia melihat Pak Latif menata dagangannya dengan tenang dan tertata rapi. Pelanggan datang tanpa henti. Beberapa bahkan meninggalkan warung Pak Izal begitu saja. Hati Pak Izal semakin panas dan benih iri yang semula samar kini mulai tumbuh menjadi api kecil yang sulit dipadamkan. Malam harinya, Pak Izal tak bisa tidur. Bayangan warung Pak Latif selalu muncul di matanya. Senyum Pak Latif, gelak tawa pelanggan, semuanya terasa menusuk hatinya. Ia merasa kalah, merasa kecil, dan untuk pertama kalinya terlintas di pikirannya. Mungkin ada cara lain. Cara yang lebih kuat. Cara yang bisa membuat warung kita laris tanpa harus bersaing dengan Pak Latif secara normal. Disinilah awal mula jalan gelap Pak Izal dimulai. Dari rasa iri yang tampak sepele, hati dan pikirannya mulai terbuka pada sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya, keluarganya, dan masa depan warungnya selamanya. Malam itu, ketika bulan menggantung pucat di langit, suara angin membawa hawa dingin ke warung kecil Pak Izal. Hatinya yang dulu penuh kasih kini mulai digelayuti rasa cemburu dan iri, menyiapkan dirinya untuk langkah pertama menuju dunia yang gelap. Beberapa minggu setelah kehidupan mereka berjalan seperti biasa, Pak Izal mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap pagi aroma pisang crispy yang baru digoreng masih sama harum dan menggoda. Anak-anak masih ceria membantu di warung, dan Ibu Fitri masih tersenyum lembut menyapanya. Namun sesuatu telah berubah. Setiap kali ia menengok ke arah warung Pak Latif, hatinya tiba-tiba terasa panas. Warung itu selalu ramai. Bahkan di siang hari ketika pasar sedang sepi, orang-orang tetap berdatangan ke sana. Pak Latif menyambut mereka dengan ramah. Senyum di wajahnya tulus dan senjata paling ampuhnya adalah ketenangan yang membuat pelanggan merasa nyaman. Sementara warung Pak Izal, meski sudah berusaha sekuat tenaga, tak pernah mampu menyaingi keramaian itu. Pak Izal mulai membandingkan setiap hal, rasa pisang crispy, cara melayani pelanggan, hingga tawa anak-anak yang membantu di warung. Ia mencoba menutupi perasaannya, tapi hati yang iri selalu menemukan celah untuk tumbuh. Malam itu setelah anak-anak tidur, Pak Izal duduk di teras sambil menatap gelapnya langit. Ia menghela napas panjang. Mengapa usaha kita tidak bisa seperti Pak Latif? Apa salah kita? Gumamnya dalam hati. Ibu Fitri datang menghampiri, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping suaminya dan menepuk punggungnya lembut. Izal, jangan terlalu memikirkan warung Pak Latif. Kita punya keluarga, kita punya anak-anak. Itu yang terpenting, ujarnya. Pak Izal tersenyum tipis, tapi hatinya tetap tak tenang. Iya, Fitri, tapi rasanya seperti kita selalu kalah, bahkan sebelum bertanding. Keesokan harinya, rasa iri itu mulai memengaruhi perilakunya di warung. Ia lebih cepat marah ketika pelanggan memilih pergi ke warung Pak Latif. Setiap kali mendengar suara tawa Pak Latif di kejauhan, dadanya berdebar dan pikirannya mulai dipenuhi ide-ide gelap. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika warungnya sendiri yang selalu ramai, jika orang-orang lebih memilih pisangnya dibandingkan Pak Latif. Anak-anak juga mulai merasakan ketegangan itu, meski mereka tidak sepenuhnya mengerti. Raka dan Sari melihat ayah mereka sering termenung, kadang muram dan sesekali menghela napas panjang. Budi yang nakal mulai bertanya, "Ayah, kenapa kamu sering terlihat marah ke udara?"
Pak Izal hanya tersenyum dan mengalihkan perhatian anak-anak. Di pasar, persaingan menjadi semakin nyata. Setiap kali Pak Izal menatap pisang crispy, ia melihat Pak Latif menata dagangannya dengan tenang dan tertata rapi. Pelanggan datang tanpa henti. Beberapa bahkan meninggalkan warung Pak Izal begitu saja. Hati Pak Izal semakin panas, dan benih iri yang semula samar kini mulai tumbuh menjadi api kecil yang sulit dipadamkan. Rasa iri Pak Izal semakin membara. Setiap hari ia menatap warung Pak Latif yang selalu ramai. Senyum Pak Latif yang tenang seakan menampar hatinya. Dalam kesendiriannya, Pak Izal mulai berpikir, kalau kita tidak bisa bersaing dengan cara biasa, mungkin ada cara lain, cara yang lebih cepat. Suatu sore, ketika anak-anak tengah bermain di halaman, Pak Izal diam-diam meninggalkan warung. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir sawah menuju rumah seorang dukun sakti yang dikenal orang-orang kampung sebagai ahli ilmu hitam. Orang-orang jarang berani mendekat karena kabarnya dukun itu bisa mengirim penyakit, membuat orang hilang kesadaran, bahkan membuat barang hilang tanpa jejak. Namun Pak Izal tak peduli. Rasa iri dan dendam sudah menutup akalnya. Di rumah dukun itu, Pak Izal disambut oleh sosok tinggi, berpakaian serba hitam dengan mata tajam yang seakan menembus ke dalam hati. "Apa yang kau inginkan, Pak Izal?" tanya dukun itu dengan suara serak namun berat. Pak Izal menunduk sejenak lalu mengucapkan dengan suara gemetar, "Saya ingin, Pak Latif, warungnya harus hancur. Pelanggan harus menjauh dari sana. Saya ingin warung saya laris dan dia menderita." Dukun itu tersenyum tipis seolah sudah menduga. "Ini bukan perkara main-main. Kau ingin menyakiti orang lain dengan ilmu gelap. Apakah kau siap menerima konsekuensinya?" Pak Izal mengangguk meski hatinya berdebar. Tanpa pikir panjang, ia menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda persetujuan. Dukun itu mulai menyiapkan ritual. Lilin-lilin hitam dinyalakan, asap kemenyan mengepul tebal, dan aroma tajam seperti tanah basah memenuhi ruangan. Pak Izal duduk di seberang dukun, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dukun itu melafalkan mantra-mantra tua, menggerakkan tangan seakan menarik sesuatu dari kegelapan. Sebuah boneka menyerupai Pak Latif perlahan dibuat dari lilin hitam, rambut dan sedikit darah ayam. Pak Izal memandangnya dengan mata terbelalak. Jantungnya berdetak cepat. Malam itu suasana di rumah Pak Izal terasa aneh. Angin malam masuk melalui celah-celah jendela, membuat daun-daun bergesekan dengan suara menyeramkan. Di warung, ia menaruh boneka lilin tersebut di balik meja, berharap energi gelap itu akan melakukan tugasnya. Namun beberapa hari berlalu dan Pak Latif tetap tersenyum ramah melayani pelanggan. Warungnya tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pak Izal mulai gelisah. Ia diam-diam mengamati Pak Latif dari kejauhan, berharap melihat sesuatu yang aneh, sakit, kelelahan, atau kesialan. Tapi tidak ada. Pak Latif sehat, senyum tetap mengembang, dan pelanggan tetap setia datang. Akhirnya Pak Latif mengetahui bahwa santet itu berasal dari Pak Izal. Ia hanya tersenyum, tanpa marah, tanpa balas dendam. Bahkan, ia menyingkirkan efek santet itu tanpa menunjukkan kekuatannya. Pak Izal hanya bisa melihat dari jauh. Hati semakin panas dan dendamnya bertambah. Ia mulai merasa takut tapi juga semakin terdorong untuk mencoba hal yang lebih berbahaya. Malam itu Pak Izal duduk sendirian di warung, menatap boneka lilin yang mulai meleleh. Suasana terasa mencekam. Angin bertiup dingin seakan menertawakan kesalahannya sendiri. Ia menyadari, rasa iri dan dendamnya telah membuka pintu bagi kekuatan gelap. Kekuatan yang ia sendiri belum mengerti sepenuhnya. Dalam hatinya, muncul bisikan gelap. Jika cara ini gagal, mungkin ada cara lain yang lebih kuat. Cara yang akan membuat semua orang tunduk kepadaku. Dan disinilah awal dari perjalanan gelap Pak Izal dimulai. Sebuah jalan yang tidak akan pernah kembali ke kehidupan normal. Dan yang kelak akan menjeratnya bersama seluruh keluarganya dalam kegelapan yang mengerikan. Malam harinya, Pak Izal tak bisa tidur. Bayangan warung Pak Latif selalu muncul di matanya. Senyum Pak Latif, gelak tawa pelanggan, semuanya terasa menusuk hatinya. Ia merasa kalah, merasa kecil, dan untuk pertama kalinya terlintas di pikirannya. Mungkin ada cara lain. Cara yang lebih kuat. Cara yang bisa membuat warung kita laris tanpa harus bersaing dengan Pak Latif secara normal. Disinilah awal mula jalan gelap Pak Izal dimulai. Dari rasa iri yang tampak sepele, hati dan pikirannya mulai terbuka pada sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya, keluarganya, dan masa depan warungnya selamanya.
Malam itu, ketika bulan menggantung pucat di langit, suara angin membawa hawa dingin ke warung kecil Pak Izal. Hatinya yang dulu penuh kasih kini mulai digelayuti, rasa cemburu dan iri, menyiapkan dirinya untuk langkah pertama menuju dunia yang gelap. Beberapa minggu setelah santet pertama gagal, hati Pak Izal semakin gelap. Setiap pagi aroma pisang crispy yang digorengnya terasa hambar. Senyum anak-anaknya, canda Ibu Fitri, bahkan tawar yang pelanggan. Semua itu kini seakan berjarak dari dirinya. Pak Izal duduk di teras warung menatap jauh ke arah warung Pak Latif yang selalu ramai. Senyum Pak Latif yang tenang semakin menusuk hatinya. Kenapa dia bisa tetap sukses? Sementara aku sudah melakukan semua ini. Gumam Pak Izal sambil mengepal tangan. Rasa iri dan dendamnya telah berubah menjadi obsesi. Setiap langkahnya kini diwarnai pikir gelap. Bagaimana caranya mengalahkan Pak Latif? Bagaimana caranya membuat warungnya laris dengan cara apapun? Pak Izal mencoba berbagai strategi biasa, menurunkan harga, menambah variasi pisang crispy, bahkan menawarkan bonus kecil bagi pembeli. Namun usaha-usaha itu tidak mampu menyaingi keramaian warung Pak Latif. Malahan, Pak Latif tetap melayani pelanggan dengan ramah, tanpa memperlihatkan sedikit pun rasa cemburu atau dendam. Pak Izal merasa seolah keberuntungan selalu berpihak pada Pak Latif. Kekesalan Pak Izal mulai mengganggu kehidupan rumah tangganya. Ibu Fitri mencoba menenangkannya. Namun Pak Izal sering memendam kemarahannya sendiri. Anak-anak mulai merasakan ketegangan itu. Raka dan Sari menjadi lebih pendiam. Budi kadang menangis ketika melihat ayahnya marah sendiri tanpa alasan jelas. Lintang yang kecil selalu mencari pelukan ibunya. Merasa ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Suatu malam Pak Izal duduk di teras mengamati warung Pak Latif dari kejauhan. Bulan menggantung pucat di langit. Angin malam membawa aroma pisang goreng yang tetap harum, namun Pak Izal tak merasakannya. Ini tidak adil. Aku sudah melakukan segalanya. Tapi dia tetap tersenyum, tetap sukses. Kenapa dia tidak merasakan apa yang aku rasakan? Gumamnya dalam hati, suara yang hampir terseret oleh angin malam. Rasa iri itu berubah menjadi kemarahan. Pak Izal mulai membayangkan bayangan gelap di warung Pak Latif. Suara-suara aneh dan mimpi-mimpi mengerikan tentang pelanggan yang mengabaikan dagangannya. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan dalam pikirannya. Suara-suara yang seakan menyarankan sesuatu. Kalau santet gagal, ada cara lain. Cara yang lebih kuat, cara yang tak akan bisa dibalas. Ketika malam semakin larut, Pak Izal memutuskan untuk kembali mendatangi dukun sakti itu. Kali ini ia tidak hanya ingin menyantet, tapi ingin menguasai kekuatan gaib yang lebih besar. Pesugihan. Dukun itu melihat kegelisahan dan obsesi Pak Izal, tersenyum tipis namun menakutkan. Kau ingin mengambil jalan gelap yang jauh lebih berat. Apakah kau siap menerima risikonya? Bahkan jika kau menang, itu tidak hanya memengaruhi orang lain tapi juga keluargamu sendiri, kata sang dukun dengan suara berat. Pak Izal mengangguk menelan ludah. Hatinya sudah tertutup oleh api dendam dan iri. Aku siap. Aku tidak peduli, jawabnya dengan tegas, meski jantungnya berdebar kencang. Malam itu, Pak Izal memulai perjalanan baru yang lebih gelap. Memasuki dunia pesugihan yang tidak bisa dipahami akal manusia biasa. Ia tidak sadar. Setiap langkah yang diambil untuk balas dendam justru membuka pintu bagi kehancuran yang perlahan mendekat, bukan untuk Pak Latif, tetapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ketegangan di rumah Pak Izal semakin terasa. Angin malam yang masuk melalui jendela terdengar seperti bisikan, bayangan di sudut rumah terasa hidup, dan mimpi anak-anak dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ibu Fitri mulai khawatir, tapi ia tidak tahu bagaimana menghentikan suaminya dari jalan gelap yang dipilihnya sendiri. Disinilah titik balik Pak Izal mulai terbentuk, dari seorang pedagang sederhana yang iri hati. Ia kini mulai menjadi seseorang yang siap mengambil risiko besar dengan kekuatan gaib. Dan dari sini perjalanan horornya, yang akan menjerat seluruh keluarga dalam kegelapan, mulai benar-benar dimulai. Malam itu, Pak Izal berjalan menembus kabut tipis di jalan setapak menuju rumah dukun sakti. Angin malam berhembus dingin menyusup ke tulang, seakan memberi peringatan yang ia abaikan. Kali ini, hatinya sudah tidak lagi ragu. Ia ingin pesugihan, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa menjamin kesuksesan warungnya sekaligus menghancurkan Pak Latif. Walau resikonya entah bagaimana. Begitu sampai di rumah dukun, aroma dupa dan asap kemenyan memenuhi udara. Lilin-lilin hitam berbaris rapi. Nyala api mereka menari di dinding, membentuk bayangan menyeramkan.
Dukun itu menatap Pak Izal dengan mata tajam. Kau ingin kekuatan yang besar, tapi kau harus tahu apa yang kau dapatkan tidak akan pernah gratis. Setiap kekuatan meminta harga, dan harganya bisa lebih besar dari yang kau sangka, ucapnya. Pak Izal menelan ludah, tapi kepalanya sudah dipenuhi obsesi. Aku siap. Asalkan warungku laris dan Pak Latif merasakan sial. Jawabnya dengan suara gemetar tapi tegas. Ritual dimulai. Dukun itu menyiapkan sebuah boneka dari lilin hitam, rambut ayam, dan beberapa barang pribadi milik Pak Izal. Ia melafalkan mantra-mantra tua yang terdengar seperti desisan ular dan jeritan jauh dari kegelapan. Pak Izal duduk di seberang, merasakan hawa dingin menyusup ke kulitnya, dan bayangan bergerak-gerak di sudut ruangan seperti hidup sendiri. Tiba-tiba, angin kencang menerbangkan lilin, membuat cahaya berkelap-kelip, menimbulkan bayangan iblis yang menakutkan di dinding. Pak Izal terdiam. Ia merasa ada mata yang menatapnya dari kegelapan. Dukun itu menepuk pundaknya. Ini baru permulaan. Kekuatan ini akan datang padamu, dan kau harus siap menjadi tuannya. Keesokan harinya, suasana warung Pak Izal mulai berubah. Pisang crispy yang digorengnya terasa lebih renyah, aroma lebih menggoda, dan pelanggan mulai berdatangan lebih banyak. Di permukaan semuanya tampak baik. Tapi di balik itu, sesuatu yang gelap mulai merayap. Boneka lilin yang ia gunakan dalam ritual seakan memiliki nyawa sendiri. Di malam hari terdengar suara-suara aneh. Bisikan halus ketukan di dinding, bayangan yang bergerak cepat ketika lampu digerakkan. Anak-anak mulai mengalami mimpi buruk. Lintang menangis di malam hari, Sari melihat bayangan menyeramkan di sudut kamar, dan Budi terbangun karena suara langkah berat di atas atap rumah. Ibu Fitri mulai merasa ada yang tidak benar, tapi Pak Izal menenangkan dirinya sendiri dengan alasan bahwa itu hanya imajinasi anak-anak. Namun, yang paling mengerikan adalah perubahan yang mulai terjadi pada Pak Izal sendiri. Wajahnya terlihat pucat di pagi hari, matanya selalu gelisah, dan terkadang ia berbicara sendiri seakan sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Energi gelap dari pesugihan itu perlahan menguasai warung dan rumahnya. Pelanggan yang datang mungkin hanya melihat warung yang ramai, tapi hawa di dalam rumah terasa berat dan menakutkan. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan hujan turun rintik-rintik, Pak Izal duduk di warung sendirian. Dari sudut gelap muncul sosok iblis hitam berapi-api dengan mata merah menyala. Iblis itu menatap Pak Izal seakan menagih sesuatu. Pak Izal gemetar sadar bahwa kekuatan yang ia panggil bukan hanya alat untuk mengalahkan Pak Latif, tapi juga makhluk yang menunggu kesempatan untuk menuntut balas. Ini belum berakhir. Bisik Pak Izal pada dirinya sendiri, napasnya memburu. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang gelap, dan setiap langkahnya bisa menjatuhkan dirinya dan keluarganya ke kegelapan yang lebih dalam. Disinilah titik kengerian mulai terlihat. Pesugihan telah membawa kesuksesan yang ia dambakan, tapi bersamaan dengan itu, kegelapan mulai menguasai rumahnya, anak-anaknya, dan bahkan pikirannya sendiri. Setiap senyum pelanggan yang datang terasa seperti jarum di hatinya, mengingatkan bahwa harga dari kekuatan itu belum dibayar sepenuhnya. Malam itu, Pak Izal tidur dengan mata setengah terbuka, mendengar bisikan dan suara langkah yang tidak berasal dari manusia. Ia tidak menyadari bahwa perjalanan menuju kehancuran telah dimulai, dan yang menunggu bukan hanya kegagalan, tapi kematian yang mengerikan. Beberapa bulan setelah Pak Izal melakukan pesugihan, suasana di rumah dan warungnya mulai berubah drastis. Pada siang hari, warung terlihat ramai dan penuh pelanggan. Orang-orang datang membeli pisang crispy dengan senyum di wajah mereka, membayar tanpa banyak tawar-menawar. Dari luar, semua terlihat sempurna. Kesuksesan yang dulu hanya diimpikan kini nyata. Namun di balik itu, kehidupan keluarga Pak Izal mulai terkoyak. Anak-anak mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Lintang, yang biasanya manja dan riang, sering terbangun di tengah malam sambil menangis, mengatakan melihat sosok gelap di sudut kamar. "Ibu, ada orang hitam menatapku," bisiknya dengan suara gemetar. Sari, gadis yang cerdas dan ceria, menceritakan bahwa ia sering melihat bayangan besar melayang di langit-langit kamar, dan bisikan-bisikan aneh yang seakan memanggil namanya. Budi semakin nakal, sering mengamuk tanpa alasan, dan terkadang berbicara sendiri kepada sesuatu yang tak terlihat. Ibu Fitri mulai merasa ada yang salah. Ia mencoba menenangkan anak-anak, menenangkan suaminya.
bahkan mencoba mengusir ketakutan dengan doa-doa dan mantra sederhana. Namun Pak Izal yang dulu bijak dan penyayang kini mulai berubah. Matanya sering tampak kosong, wajahnya pucat, dan terkadang ia menatap ke sudut rumah seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ia sering berbicara sendiri, tertawa atau menggeram tanpa suara jelas. Di malam hari rumah mereka terasa berat. Angin yang masuk lewat jendela terdengar seperti bisikan jauh. Gemericik hujan seakan menjerit pelan, dan bayangan bergerak cepat di sudut-sudut rumah. Anak-anak tidur dengan ketakutan sering menempel di Ibu Fitri. "Ayah, jangan lihat itu, jangan ikut itu," kata Raka suatu malam. Suaranya serak karena takut. Pak Izal sendiri mulai merasakan perubahan fisik dan mental yang menakutkan. Ia merasa seperti ada energi gelap yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya kuat tapi juga menguras pikirannya. Kadang, ia tertawa tanpa alasan, kadang menangis sendirian di warung ketika lampu remang-remang. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan itu bukan hanya untuk menguasai warung atau mengalahkan Pak Latif, tapi juga telah mengikatnya dengan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Rasa bersalah mulai muncul, namun terselubung oleh ambisi dan obsesi. Ia takut kehilangan kekuatan yang membuat warungnya ramai, tetapi juga takut pada makhluk gelap yang selalu hadir di rumahnya. Di sudut gelap warung, bayangan iblis yang dipanggilnya sering terlihat bergerak, menatapnya dengan mata merah menyala, seolah menagih sesuatu yang belum dibayar. Konflik di rumah mulai meningkat. Ibu Fitri mencoba menasihati Pak Izal untuk berhenti, tapi ia menolak. "Ini satu-satunya cara agar kita bertahan, agar kita bisa hidup layak," ujarnya sambil menatap bayangan gelap yang hanya ia lihat. Anak-anak mulai takut terhadap ayah mereka sendiri. Hubungan keluarga yang dulu hangat kini penuh ketegangan dan ketakutan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur atap rumah, suara langkah berat terdengar di teras. Angin bertiup kencang, dan bayangan gelap melintas cepat di jendela. Anak-anak menjerit. Ibu Fitri menggenggam mereka, dan Pak Izal berdiri di tengah warung, gemetar tapi menatap bayangan itu seakan menunggu sesuatu. Disinilah titik kengerian mulai terasa nyata. Pesugihan yang seharusnya membawa kesuksesan, justru mulai merusak kehidupan keluarga. Rumah yang dulu penuh canda dan tawa kini dipenuhi ketakutan, bayangan gelap dan bisikan makhluk gaib. Pak Izal mulai menyadari bahwa setiap keuntungan yang ia dapat dari pesugihan datang dengan harga yang mengerikan, dan bayangan maut yang menunggu keluarganya semakin dekat. Malam itu, suara hujan, angin, dan bisikan gelap bercampur menjadi simfoni menyeramkan. Pak Izal duduk di warungnya, menatap anak-anak yang tidur ketakutan, merasakan perutnya mual karena sadar bahwa jalan gelap yang ia pilih tidak bisa diulang lagi. Ia telah memasuki dunia yang tidak bisa ditinggalkan, dunia yang akan menjeratnya, keluarganya, dan warungnya dalam kegelapan yang mengerikan. Malam itu, suasana di kampung Jawa Tengah terasa berbeda. Angin berhembus pelan namun membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, di antara pepohonan yang bergoyang, tampak sosok tua berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Ia adalah Mbah Lembon, seorang yang dikenal memiliki pengetahuan dalam ilmu hitam. Namun berbeda dari dukun biasa, ia tidak menggunakan ilmu untuk menakut-nakuti orang atau menimbulkan kekayaan bagi diri sendiri. Ia berjalan mengikuti hati nurani, tirakat dan suara halus dari alam semesta yang memanggilnya. Mbah Lembon merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di kampung itu. Energi gelap terasa pekat di satu arah, di warung pisang crispy milik Pak Izal. Setiap langkahnya disertai ketenangan, namun matanya tajam menangkap bayangan yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ia berhenti di tepi jalan, menutup mata sejenak, dan mendengarkan suara halus yang memanggilnya. Ada makhluk gelap yang menguasai rumah dan warung tersebut, sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang berbahaya. Tanpa ragu, Mbah Lembon melangkah lebih dekat. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah suasana mencekam. Begitu ia sampai di depan warung Pak Izal, ia merasakan hawa panas aneh yang keluar dari dalam rumah, bercampur aroma manis pisang crispy. Namun ada sesuatu yang salah. Aroma itu seperti dipenuhi darah dan energi hitam. Bayangan bergerak cepat di sudut warung, menyelimuti segala sesuatu dengan kegelapan. Mbah Lembon memejamkan mata, mengatur nafas dan membaca mantra pelindung lembut. "Tuhan, tunjukkan jalan, lindungi yang lemah, dan hadapkan aku pada yang gelap," gumamnya sambil menyalakan dupa kecil dari tas kainnya.
Setiap asap yang keluar seakan melawan hawa gelap di warung, membuat bayangan di dinding bergetar dan meringis seakan tersiksa. Di dalam warung, Faizal tengah duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah meja yang dulu biasa menatap pisang crispy. Di belakangnya, bayangan iblis yang ia panggil saat pesugihan muncul dengan sosok menyeramkan. Tubuh hitam berapi, mata merah menyala, mulut seperti jurang gelap yang siap menelan siapapun. Iblis itu menatap Faizal, menunggu perintah yang belum jelas, tapi aura menakutkan dari makhluk itu sudah cukup membuat darah membeku. Begitu Mbah Lembon memasuki halaman, iblis itu merasakan kehadirannya. Sosoknya bergeser ke depan menatap sang Mbah dengan marah. Suasana seketika berubah. Angin kencang bertiup, hujan turun deras dan tanah di sekitar warung seakan bergetar. Mbah Lembon berdiri tegak, tidak takut menyalakan mantra pelindung yang lebih kuat. Bayangan iblis bergelombang menyebar dan melawan energi Mbah Lembon. Pertarungan antara ilmu hitam Mbah Lembon dan iblis pun dimulai. Suara mantra bercampur dengan suara gemuruh hujan dan desisan angin. Bayangan iblis menjerit tanpa suara. Tubuhnya berputar cepat seperti asap hitam. Sementara Mbah Lembon bergerak lincah, mengeluarkan mantra yang memaksa iblis mundur. Cahaya dari mantra Mbah Lembon membuat bayangan gelap itu bergetar memucat, namun juga menimbulkan hawa menakutkan yang menyelimuti seluruh warung dan halaman. Faizal hanya bisa duduk terpaku. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil dalam pesugihan kini tidak bisa dikendalikannya. Iblis yang seharusnya tunduk padanya justru berontak, dan Mbah Lembon datang untuk menegakkan keseimbangan. Rasa takut dan panik mulai muncul di matanya. Ia melihat anak-anak yang tidur di rumah, Ibu Fitri yang ketakutan, dan menyadari bahwa tindakannya telah membawa kegelapan bukan hanya pada dirinya, tapi seluruh keluarganya. Pertarungan itu berlangsung lama. Iblis melontarkan energi gelap, bayangan menyerang dengan cepat dan menimbulkan suara jeritan yang menusuk telinga. Mbah Lembon membalas dengan mantra pelindung dan serangan spiritual, menciptakan lingkaran cahaya yang menahan iblis. Seluruh udara terasa panas, bercampur hawa lembab hujan, dan tanah bergetar seakan ikut menyaksikan pertarungan gaib ini. Disinilah titik ketegangan terbesar hingga saat ini. Mbah Lembon bukan datang untuk menghancurkan Faizal, tapi untuk menghadapi iblis yang mengancam rumah dan keluarganya. Faizal menyadari bahwa semua ambisi dan obsesi gelapnya telah membawanya ke jurang kehancuran yang semakin dekat, sementara Mbah Lembon menjadi satu-satunya harapan yang bisa menahan kegelapan yang mengancam mereka. Malam itu langit gelap menggantung rendah di atas kampung Jawa Tengah. Hujan rintik-rintik masih membasahi tanah, angin berhembus kencang, dan udara dipenuhi aroma tanah basah dan asap kemenyan. Di tengah suasana mencekam itu, warung Faizal tampak sepi dari luar, namun di dalam terjadi pergolakan yang luar biasa. Faizal duduk terpaku di kursi kayu, wajahnya pucat pasi. Matanya menatap kosong ke arah bayangan hitam yang melayang di belakangnya. Iblis yang ia panggil melalui pesugihan. Sosok itu besar, mengerikan. Tubuhnya seperti terbuat dari asap gelap, mata merah menyala, dan mulutnya membuka seakan menelan cahaya. Iblis itu menatap Faizal dengan ekspresi haus akan nyawa dan kekuatan. Di halaman depan Mbah Lembon berdiri dengan tenang, tubuhnya ditutupi jubah lusuh. Wajah tua namun matanya bersinar penuh tekad. Ia menyalakan dupa dan mantra pelindung, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Energi dari lingkaran itu menyebar ke sekeliling warung, menolak hawa gelap yang keluar dari iblis. Pertarungan dimulai. Iblis itu mengeluarkan aura gelap yang membuat hujan seakan berubah menjadi darah hitam yang jatuh ke tanah. Bayangan menyerang cepat, menghantam dinding dan langit-langit, menimbulkan suara dentuman yang menakutkan. Mbah Lembon membalas dengan mantra yang menembus kegelapan, membuat bayangan itu meringis dan bergerak mundur sejenak. Faizal hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar sadar bahwa makhluk yang ia panggil kini tidak bisa dikendalikannya. Rasa takut menyelimuti hatinya. Ia melihat anak-anak yang tidur di rumah, Ibu Fitri yang ketakutan, dan menyadari bahwa keserakahan dan obsesi gelapnya telah membawa bencana. Pertempuran ilmu hitam berlangsung sengit. Cahaya putih dari mantra Mbah Lembon beradu dengan bayangan hitam iblis, menciptakan percikan energi yang membuat dinding dan langit-langit bergetar. Angin kencang berputar, menghancurkan beberapa barang di warung, sementara suara jeritan gaib terdengar menembus hujan. Iblis mencoba menyerang Mbah Lembon secara langsung, menggerakkan tubuhnya seperti gelombang asap pekat.
Namun Mbah Lembon tetap teguh menahan serangan dengan mantra pelindung yang kuat. Ia menggerakkan tangan dan mulutnya membaca mantra dengan cepat. Energi cahaya semakin menguat, menahan setiap serangan iblis. Di dalam warung, Pak Izal melihat bagaimana setiap benda bergerak sendiri. Pisang crispy yang tersusun rapi jatuh berserakan. Meja dan kursi bergetar seolah dipermainkan oleh kekuatan gaib. Suara-suara aneh terdengar, jeritan tawa mengerikan dan bisikan memanggil namanya. Ia menunduk menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Mbah Lembon terus menekan iblis memaksa bayangan gelap itu mundur. Percikan energi hitam dan putih bercampur, menciptakan cahaya yang menyorot seluruh warung dan halaman. Tanah bergetar, dan hujan yang tadinya rintik-rintik kini jatuh deras seakan ikut dalam pertempuran. Akhirnya, setelah beberapa jam yang terasa seperti abadi, iblis mulai melemah. Suara jeritan gaibnya memudar. Bayangan yang menakutkan perlahan runtuh menjadi asap hitam tipis. Mbah Lembon menahan napas memastikan makhluk itu tidak bangkit lagi. Warung yang semula ramai dengan energi gelap kini hening. Hanya tersisa sisa-sisa kehancuran. Meja terbalik, kursi pecah, dan lantai basah penuh bercampur hujan. Pak Izal terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil telah kalah oleh Mbah Lembon. Tapi juga menyadari bahwa harga dari pesugihan itu belum selesai. Iblis itu mungkin kalah, tapi janji akan menagih nyawa tetap ada. Ia menatap Mbah Lembon dengan wajah penuh rasa takut dan penyesalan. Mbah Lembon menatap Pak Izal dengan mata lembut namun tegas. Ini baru permulaan. Kau telah membuka pintu gelap yang tidak bisa ditutup lagi. Kekuatan yang kau panggil akan menagih harga yang sangat mahal, ucapnya. Disinilah titik klimaks kengerian mulai terasa. Warung Pak Izal hancur sebagian, keluarganya ketakutan dan bayangan gelap dari pesugihan masih membayangi kehidupan mereka. Pak Izal akhirnya sadar bahwa ambisi dan obsesi gelapnya telah membawa kehancuran yang akan menjerat seluruh keluarganya. Malam itu, hujan turun deras, angin menderu dan bisikan gelap seakan menunggu waktunya untuk menagih janji. Pak Izal duduk di antara kehancuran warungnya, gemetar, dan menyadari bahwa perjalanan menuju tragedi yang mengerikan kini tidak bisa dihindari. Beberapa minggu setelah pertarungan antara Mbah Lembon dan iblis, suasana di rumah Pak Izal tetap mencekam. Warungnya yang dulu ramai kini tampak sunyi di malam hari. Sisa-sisa kehancuran masih terlihat. Meja dan kursi berantakan, lantai basah bercampur sisa hujan, dan udara di sekelilingnya terasa berat, seperti menekan setiap napas yang diambil. Pak Izal tidak pernah tidur nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara bisikan halus, langkah berat, dan suara tawa mengerikan, yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah terjerat ilmu hitam. Ia menyadari bahwa iblis yang dipanggil melalui pesugihan belum benar-benar pergi. Meski kalah oleh Mbah Lembon, makhluk itu tetap menagih janji yang belum dibayar. Nyawa Pak Izal, anak-anak mulai merasakan kehadiran gelap itu. Lintang selalu terbangun dengan wajah pucat, menatap sosok hitam yang berdiri di sudut kamar. Sari menangis di malam hari mengatakan ada suara menyeramkan yang memanggil namanya. Budi yang nakal kini pendiam, matanya kosong. Sering berbicara sendiri seakan berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Ibu Fitri berusaha melindungi anak-anak, tapi kekuatan gelap yang melingkupi rumah mereka terasa semakin besar, tak terbendung. Pak Izal duduk di tengah warung, wajahnya pucat pasi, tangan gemetar. Ia sadar bahwa pesugihan yang ia lakukan bukan hanya gagal mengalahkan Pak Latif, tetapi kini menjadi kutukan bagi dirinya sendiri dan seluruh keluarganya. Setiap usaha untuk memulihkan normalitas sia-sia. Bayangan gelap selalu mengikuti setiap langkahnya. Bisikan makhluk halus terus menekannya, dan rasa takut menjadi teman yang tidak bisa ia singkirkan. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar langit, iblis itu muncul kembali. Tubuhnya lebih besar, aura kegelapannya lebih pekat, mata merahnya menatap Pak Izal dengan nafsu yang haus akan nyawa. Makhluk itu melayang di atas rumah, menciptakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Anak-anak berteriak ketakutan. Ibu Fitri menjerit mencoba melindungi mereka, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan gelap itu. Iblis itu menyerang. Dalam sekejap, bayangan hitam menelan ruang tamu, meremukkan pintu dan menggetarkan rumah. Pak Izal mencoba berlari, namun tubuhnya terasa berat, seakan rantai tak terlihat menahan setiap langkahnya. Anak-anak berteriak menempel di tubuh ibu mereka, namun energi gelap itu terlalu kuat. Di luar,
Mbah Lembon yang mengetahui gelombang kegelapan ini mencoba datang, namun badai hujan dan energi gelap iblis membuatnya tertahan. Ia hanya bisa berdoa berharap bahwa sisa perlindungan yang pernah dibuatnya bisa menunda kehancuran. Satu persatu keluarga Pak Izal jatuh. Budi yang berlari ke arah ayahnya tersedot ke dalam bayangan gelap. Lintang dan Sari berteriak ketakutan. Namun makhluk itu muncul di tengah mereka, menarik mereka ke sudut gelap rumah. Ibu Fitri mencoba menahan, memeluk anak-anak, namun tangannya tak mampu menahan kekuatan yang tak terlihat itu. Pak Izal menjerit, memanggil nama istrinya dan anak-anaknya, tapi suara itu tenggelam oleh bisikan iblis yang berkata dengan suara serak, "Harga pesugihanmu adalah nyawamu dan keluargamu." Hujan deras, angin menderu, dan rumah yang semula penuh tawa kini menjadi sarang kematian dan teriakan. Bayangan hitam itu bergerak cepat, menelan seluruh keluarga Pak Izal. Tidak ada yang selamat. Warung pisang crispy yang dulu menjadi sumber kehidupan kini menjadi saksi bisu kehancuran total. Keesokan harinya, warga kampung hanya menemukan warung yang kosong, pintu terkatup, dan tanda-tanda kehancuran. Tidak ada jejak Pak Izal maupun keluarganya. Pak Latif, yang melihat dari kejauhan hanya tersenyum pelan. Ia tidak membalas dendam, karena ia tahu bahwa jalan gelap selalu menuntun pada kehancuran bagi mereka yang memanggil kekuatan gelap untuk keuntungan diri sendiri. Warung Pak Izal menjadi legenda menakutkan di kampung itu. Orang-orang mengatakan, pada malam tertentu, terdengar suara tangisan anak-anak dan bisikan mengerikan di reruntuhan warung. Aroma pisang crispy masih bisa tercium, tapi bercampur hawa gelap yang menakutkan. Itu menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda untuk menggunakan kekuatan gelap demi keserakahan dan iri hati. Begitulah akhir tragis keluarga Pak Izal. Keserakahan, iri hati, dan obsesi pada kekuatan gelap membawa mereka ke jurang kematian yang mengerikan. Warung yang dulu penuh canda, tawa, dan aroma pisang crispy, kini menjadi saksi bisu kengerian pesugihan yang tak terkendali. Dan di tengah kehancuran itu, satu pelajaran tersisa bagi siapapun yang mendengarnya. Jangan pernah memanggil kegelapan untuk keuntungan diri sendiri, karena harga yang harus dibayar bisa lebih mahal dari yang bisa dibayangkan, bahkan nyawa seluruh keluarga.